Qin Yichen menatap Kilo dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Ya, aku tidak menyukainya. Sejak awal, Qin Yichen tidak menyukai hal semacam ini. Yang disebut formalisme sama sekali tidak membantu. Sama seperti dia mengatakan kepada orang-orang di kuil penguasa cahaya untuk tidak beribadah di awal. Itu hanya etiket pertemuan. Jadi mengapa membuatnya begitu rumit? Ada banyak cara untuk mengungkapkan isi hati. Kenapa harus memilih yang paling rumit? Tapi sekarang, sikap Kilo membuat Qin Yichen sangat menyukainya. Kilo melirik Qin Yichen, lalu ke hujan deras di depannya, dan menarik napas dalam-dalam. Hujan akan turun selama sekitar 10 hari, dan guntur adalah ancaman terbesar. Tentu saja, tidak ada banyak ancaman bagi orang-orang dengan level dan kekuatan di atasku. Jika hanya perwira tingkat tinggi yang dikirim, keuntungan dari menyerang dan menang tidak akan banyak, jadi umumnya kita dan iblis akan memilih untuk menghindari perang saat ini. Setelah 10 hari, racun beracun akan menyebar, dan pada saat itu, orang-orang yang mungkin berada di atasku dan di bawah Lord Gidetali akan terpengaruh. Racun beracun biasanya berlangsung selama sekitar 20 hari, yang merupakan gencatan senjata 1 bulan. Qin Yichen mengangguk. Informasi yang sangat berguna. Tapi selain itu, saya ingin tahu beberapa hal. Berapa perubahan ketinggian air secara umum, dan kapan air di tanah akan hilang? Di bidang bintang manapun, lingkungannya benar-benar berbeda. Mereka akan memiliki berbagai perubahan, dan detailnya hanya dapat dieksplorasi satu persatu. Qin Yichen sekarang mendapat dukungan dari 5 penjaga pengadilan ilahi ini, dan dia hanya perlu bertanya untuk mengetahui informasinya, yang cukup mudah. Kilo berpikir sejenak, lalu berkata, saat saya ditempatkan di sini terakhir kali, sekitar 10 meter. Menurut catatan sebelumnya, sekitar 7 meter. Saya tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi tahun ini, tetapi harus ada perubahan di tempat lain. Misalnya, beberapa saluran ruang angkasa yang menghubungkan bidang bintang telah diblokir. Itu semua spekulasi. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Qin Yichen mengangguk. Saya mengerti. Maka ambil 8 meter sebagai garis bawah dan 10 meter sebagai garis yang diharapkan. Jika iblis menemukan keberadaan lorong ruang angkasa ini, maka, Qin Yichen menoleh dan melihat ke atas penghalang. Sekitar 100 meter. Yang tertinggi harus 100 meter, tidak lebih dari 150 meter. Kilo memandang Qin Yichen dengan curiga, mencoba mengikuti pikiran Qin Yichen. Awalnya, Qin Yichen tidak perlu melakukan tindakan ini. Apalagi mengucapkan kata-kata ini. Tetapi karena Kilo telah menyatakan sikapnya, Qin Yichen secara alami tidak akan menunjukkan kelemahan. Tunjukkan pada Kilo keluasan dan kedalaman pemikirannya, dan kemampuannya untuk menilai. Hanya butuh satu pertunjukan, dan Kilo tidak akan terlalu menolak perintahnya di masa depan. Sudah berapa lama iblis menduduki dunia ini? Kilo dihentikan oleh pertanyaan mendadak ini, dan dia berkata setelah memikirkannya. Sekitar 7 atau 8 ribu tahun. Qin Yichen mengangguk dan mengatakan ini. Dalam 7 atau 8 ribu tahun, ada hujan lebat setiap 10 tahun. Artinya, mereka memiliki 7 atau 800 peluang untuk menemukan hukum hujan lebat. Dengan asumsi bahwa mereka bertujuan untuk mengambil keuntungan dari hujan lebat, terakhir kali permukaan air naik 2 meter adalah ujian, maka tujuan mereka adalah membanjiri benteng. Tapi dengan adanya penghalang, perendaman air biasa tidak akan banyak berpengaruh, maka racun beracun yang tersisa. Kilo, pergi periksa untuk saya. Sejauh mana kerusakan penghalang setelah hujan badai? Kilo tercengang oleh kata-kata Qin Yichen. Ini, apa yang dia katakan dengan santai, sebenarnya menyembunyikan informasi penting seperti itu? Kilo melihat kembali ke tepi penghalang, mengerutkan kening dan berpikir. Tidak ada catatan yang relevan, karena saya pramuka dan bertanggung jawab untuk merekam hal-hal ini. Namun, menurut informasi yang saya miliki, tingkat kehilangan benteng setelah hujan badai lebih cepat daripada tahun-tahun normal, sekitar 30%. Qin Yichen mengangguk dan menghela nafas. Saya meminta seseorang mengirimkan berita ini ke Mahkamah Agung. Jika mereka memiliki sarana untuk menghadapinya, mereka dapat menggunakannya selama gencatan senjata ini. Meninggalkan kesimpulan pertama yang mungkin, Kilo telah berdiri, wajahnya tidak lagi senyaman sebelumnya. Qin Yichen menoleh dan melihat ke kejauhan. Jika disimpulkan dari hasil ini, yang perlu dilakukan Warcraft adalah menguji, dan memahami informasi yang terkait dengan penghalang. Ini berarti mereka perlu menyerang lagi dan lagi untuk mengetahui kerusakan pada penghalang. Kamu pergi dan periksa 9 hujan lebat dari 10 tahun yang lalu hingga 100 tahun. Dan lihat apakah mereka memiliki orang-orang aneh, seperti provokasi oleh yang kuat. Kilo ragu-ragu sejenak. Dia tidak meragukan spekulasi Qin Yichen, tetapi memikirkan mengapa Qin Yichen harus menyelesaikan bahaya tersembunyi di penghalang sebelum melanjutkan berspekulasi. Setelah beberapa saat, Kilo mengerti. Karena tidak peduli apakah iblis telah menemukan masalah ini, mereka juga perlu mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Anda tidak dapat menempatkan keselamatan Anda sendiri pada kenyataan bahwa iblis belum menemukan kekurangan apapun. Hei,
Dalam 7 badai hujan terakhir, ada iblis yang memprovokasi di luar, tetapi tidak ada yang terjadi. Mendengar ini, Qin Yichan pada dasarnya telah menentukan rencana internal ras iblis, tetapi masih ada kekurangan bukti yang diperlukan dan diselesaikan. Ji Luo, yang berada di samping, menatap Qin Yichan dengan kosong, dan bahkan lupa bernapas. Dia menunggu keajaiban muncul di benak Qin Yichan. Sejauh ini, semuanya hanya spekulasi, tidak ada bukti substantif. Sejauh kesimpulan yang bersangkutan, sudah ada bukti tindakan setan, dan ada kesimpulan logis yang diperlukan. Semua tanda cukup untuk menunjukkan bahwa Warcraft memang memiliki rencana besar. Jika hanya ditangani oleh intelijen militer, maka pelaporan sekarang adalah hasil akhir. Toh, setelah sekian lama, sulitnya menemukan bukti lagi bisa dibayangkan. Mengetahui betapa sulitnya itu, Kilo tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Karena Qin Yichan memberinya harapan untuk melihat perubahan situasi secara keseluruhan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Qin Yichan masih membawa tangannya di punggungnya, melihat ke langit di mana badai hujan turun di kejauhan, dan wajahnya serius. Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan. Kilo sedang menunggu bukti muncul, dan Qin Yichan juga menunggu bukti. Saya tidak tahu berapa lama, Kilo mengguncang hujan di kepalanya dengan kuat, seolah-olah dia hidup kembali, dan mengambil napas dalam-dalam. Tuan Light, saya akan melaporkan masalah ini dengan jujur. Terima kasih banyak atas kesimpulan yang Anda berikan. Dari satu kalimat, Anda dapat menemukan begitu banyak informasi, yang telah melampaui kami terlalu banyak. Tepat ketika Kilo hendak melaporkan kembali, mulut Qin Yichan tiba-tiba terangkat, dan dia melemparkan cincin penyimpanan dari telapak tangannya. Ambil, ini buktinya.